PDIP ini mencoba meraih simpati dengan menabur kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan, channel yang mengajak Anda berpikir cerdas dan waras. Seperti saya sampaikan, sebenarnya udah bosan satu membahas PDIP. Sama sekali bukan karena benci, justru saya tuh ngeman. Kok ya nggak ngerti saja. Menurut saya, sekali lagi menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh beberapa elit politikus PDIP itu justru akan memperburuk citra PDIP. Saya bukan membabi buta membela Pak Jokowi dan membenci PDIP. Saya justru sekali lagi mengingatkan, ngeman. Tetapi sepertinya sudah nggak mau mendengarkan dari suara siapapun sepertinya PDIP ini. Sepertinya beberapa elit politikus PDIP itu mendapat support, merasa mendapat angin karena sang ketua umumnya juga bersikap seperti itu. Itulah akhirnya ya meniru gitu loh, Tutwuri Handayani. Tetapi sesuatu yang buruk ya jangan ditiru. Ya mungkin sedikit cari muka ya bisa saja namanya. Para elit politik itu namanya politikus kan orang yang nggak jelas itu. Pelin-pelan. Setelah diawali oleh pidato Ibu Megawati di acara Mukernas Perindo yang menyebut bahwa tidak berani mengambil dia, makanya orang-orang sekitar dia yang diambil. Hari Kamis, pemerintah mengadakan acara zikir dan doa kebangsaan. Di situ Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama memerintah. Karena pastinya namanya manusia tidak sempurna, tidak mungkin memenuhi semua harapan, tidak mungkin memuaskan semua pihak. Bangsa dan tanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kan pernyataan yang normal lah ini. Si Hasto akhirnya muncul lagi. Aduh, saya pikir kemarin udah puasa, ini buka puasa si Hasto nih. Si Hasto ini mengomentari bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi nggak penting. Harusnya yang lebih penting itu adalah pertanggungjawaban. Ya nanti kan ada pidato pertanggungjawaban tanggal 16. Aduh, atau kalau Anda memang benar-benar merasa Pak Jokowi itu ada salah, ya coba melakukan ini pemaksulan gitu loh. Kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta.
Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu. Gini loh, kalau menurut saya yang awam masalah hukum dan pemerintahan, kalau menurut PDIP Pak Jokowi itu banyak melakukan kesalahan, ya coba Anda melakukan tindakan yang konstitusional, melakukan upaya pemaksulan, coba digalang itu hak angket atau apapun yang kemarin sudah sempat dijanjikan waktu kampanye, mana? Karena kan nggak mungkin sendirian, ya pokoknya usahakan secara konstitusional. Kalau memang Pak Jokowi ada salah, mau memaksulkan, monggo upayakan menggalang di anggota DPR sampai MPR, gitu aja. Justru malah seperti biasa lemparkan statement yang menurut saya tidak bermutu. Si Dedi bilang malah Pak Jokowi cuman omon-omon. Masih di minggu ini, Ibu Megawati yang sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di acara penyerahan bendera pusaka duplikat kepada para gubernur se-Indonesia, sempat-sempatnya masih mengeluarkan urusan pribadi ini loh. Nggak cocok gitu loh menurut saya. Bu Megawati menyebutkan para PJ gubernur itu harus netral. Terus harus seperti saya, berkorban demi negara. Saya itu punya 2 jabatan, Dewan Pengarah di BPIP, Dewan Pengarah di BRIN, tetapi gaji saya yang di BRIN tidak dibayar. Nggak masalah bagi saya. Demi negara, harusnya semua bapak-bapak ini juga begitu. Megawati masih sempat menyindir apakah gubernur dan PJ-PJ ini mendapat arahan atau instruksi tertentu. Dia khawatir harusnya PJ-PJ ini netral. Di acara seperti itu kok ya sempat-sempatnya gitu loh. Masalah kepartian dia dibawa ke tempat umum. Dan ini saya yang merasa sangat marah, yaitu pernyataan dari si Deddy Sitorus saat di suatu diskusi refleksi kepemimpinan Jokowi. Dia mengingat saat meme waktu itu Pak Jokowi masih gubernur DKI, yang masuk ke gorong-gorong itu kan banyak yang mencibir ya. Si Deddy ini bilang, dulu saya marah, tapi sekarang saya menyesal, saya setuju, kenapa nggak ditutup aja gorong-gorong itu. Artinya si Deddy ini sudah keterlaluan. Menurut pengertian saya, ya dia mengharapkan ya Jokowi harusnya mati saat itu, ditutup gorong-gorong kan biar mati, tidak memimpin sampai saat ini. Menurut saya ini pernyataan yang tidak pantas ya, seorang politikus, seorang anggota DPR menyampaikan kata-kata seperti ini. Bahkan menurut saya ini menghina presiden, mengharapkan kematian presiden. Ada beberapa pernyataan lagi dari si Deddy ini. Yang pertama bahwa Pak Jokowi totally fake, orang yang penuh kepalsuan. Setuju dengan pendapat si Rocky Gerung. Bahkan dia menyatakan dari awal Pak Jokowi itu otaknya feodal. Jangankan rakyat, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Nah, ini kan kurang ajar banget ya. Menurut saya udah kelewatan si Deddy Sitorus ini. Dulu waktu di ruang DPR dia juga menyatakan bahwa Pak Jokowi itu yang membakar rumahnya. Rumah mana? Ya rumahmu sendiri itu. Banyak tikusnya akhirnya dibakar. Ini loh menurut saya kebencian di hati itu sudah menghilangkan akal sehat. Sekali lagi saya bukan membela membabi buta Pak Jokowi dan membenci membabi buta PDIP, sama sekali tidak. Tapi mari kita berpikir secara akal waras, akal yang cerdas. Saya tidak memungkiri kemungkinan adanya kecurangan di Pilpres, tapi kan sudah mereka upayakan melalui jalur MK, dan MK kan sudah memberikan 5 keputusan menolak dan 3 dissenting opinion. Katanya dulu gembira bahwa ada yang setuju pendapat mereka
pendapat dari PDIP. Artinya tidak semua hakim di MK itu menolak, masih nggak puas melanjutkan di PT UN. Nah, ini saya nggak tahu berita terakhirnya kapan. Artinya begini, apapun yang dialami PDIP, saya mengerti kekalahan itu menyakitkan dan sangat mungkin memang ada kecurangan, tetapi apakah harus demikian rupa cara Anda mengatasinya, cara Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Apalagi ini menjelang pilkada. Yang saya tangkap justru sepertinya PDIP ini mencoba meraih simpati dengan menabur kebencian. Tinggal masyarakat nanti menilai. Ya monggo, kalau Anda merasa itu cara Anda untuk menunjukkan kebenaran. Saya rasa orang yang waras tidak setuju, justru rakyat akan semakin membenci PDIP. Dan seperti yang banyak disampaikan di kolom komentar itu, bahkan di channelnya PDIP itu banyak yang menghujat, tidak memuji PDIP. Bahkan ya slogan utama itu, tenggelamkan PDIP di pilkada, yang saya sendiri tolak. Tapi sepertinya Anda hari ini sudah menenggelamkan diri sendiri dengan cara-cara komunikasi politik yang tidak elok. Itu sekedar pendapat pribadi saya. Tetapi kalau Anda merasa benar, ya silahkan, tinggal nanti dibuktikan. Tetapi saya sudah mencium gelagat tidak baik. Sepertinya PDIP juga sudah menyiapkan narasi, karena merasa apa, di pilkada kalah, di pilpres kemarin sudah disiapkan narasi sebelum kejadian. Narasinya apa? Kecurangan, cawe-cawe. Pastinya itu PDIP sudah merasa akan kalah, hari ini sudah disiapkan. Dia membentuk satgas untuk kecurangan, apa itu namanya, Cakra Buana atau apapun itu. Tetapi nanti jika memang benar-benar kalah, Anda jangan memutarbalikkan fakta bahwa itu karena kecurangan, karena adanya cawe-cawe dari Pak Jokowi. Tapi Anda harus bisa menerima bahwa itulah hasil yang Anda tuai dari perilaku Anda selama ini, gitu loh. Saya takutnya sudah disiapkan karena merasa kalah, narasi kecurangan, narasi cawe-cawe politik Pak Jokowi. Jadi jika Anda sependapat dengan cara-cara yang dilakukan oleh PDIP ini, dari ketua umum sampai segelintir elit politikus PDIP ini, dengan mencaci maki, menghujat Pak Jokowi, itu akan menimbulkan, akan menumbuhkan simpati di masyarakat. Ya monggo, tetapi menurut pendapat saya justru masyarakat semakin membenci PDIP. Tapi ya monggo, itu keyakinan Anda. Makanya saya bilang, Anda sekarang saat ini sedang mencoba meraih simpati dengan cara menabur kebencian. Silakan buktikan di Pilkada Serentak 2024 nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.